Halo everybody, welcome back to my channel di Ule Channel. Jadi kali ini gue mau nge-review sebuah PCX lagi. Kali ini bukan punya gue, tapi punya orang. Jadi punya Om Steph. Kemarin masuk ke workshop Keep Speed, di-upgrade banyak banget barang-barang. Total itu kurang lebih 7.500.000. Apa aja barangnya? Ayo kita lihat. Oke, kita sekarang review dari bagian depannya dulu. Jadi sorry banget gue nge-review malam-malam karena malam ini motor harus dianterin ke yang punyanya. Jadi setelah ini kita akan kirim langsung ke sana. Oke, kita lihat dari bagian depan. Ini custom visor. Jadi visor clear ditambah spion. Ini gue lupa nih, nggak tahu sih nama modelnya apa, tapi intinya kayak gini nih. Dan ini bisa tuh ditekuk kayak gini, bisa kayak gini. Secara look memang lebih keren, tapi secara fungsi gue akuin memang sangat terbatas buat melihat ke belakang gitu. Jadi intinya ini memang untuk syarat mungkin ya. Dan dia bisa ditekuk gini supaya lebih aerodinamis kalau untuk ngebut top speed. Dan ini motor tuh baru banget datang, jadi baru 3 hari beli. Plat nomor SNK belum ada, jadi makanya digarap. Dan rencana nanti plat nomor akan ditaruh tuh di dalam sini. Dua opsi, antara dalam sini atau dibikin bracket ulang nanti di depan sini. Karena ini tahun baru, produksi baru, jadi warnanya itu nanti plat nomornya putih. Dan agak bingung juga sih nanti ketika motor hitam gini kan udah galak, cuman nanti plat nomornya tuh putih kayak dikompres kan. Cuman lihat nantilah. Oke, setelah visor kita akan lihat dari bagian atas. Di sini tuh master remnya udah di-upgrade menggunakan RCB S1. Ini yang 14 mili, warnanya merah karena konsep orangnya tuh pengennya black and red. Dan ini emang enak banget sih S1 buat daily, buat tarin dia lembut banget, buat jarak jauh juga nyaman banget. Terus sedikit informasi nih, tahu gak sih kenapa setiap produk racing atau aftermarket itu selalu ada kayak gininya nih? Kenapa nggak handle-nya tuh full aja gitu kan? Karena gini kan looknya jadi kurang enak. Ternyata ini fungsinya adalah untuk memastikan. Jadi si master rem ini kan sering dipakai untuk kompetisi, khususnya balap-balap gitu, road race ataupun drag. Jadi untuk memastikan ketika ada crash itu potensi patahnya itu akan di sini nih. Jadi sehingga kompetisi tetap bisa dilanjut dengan tuas sepanjang ini masih bisa untuk rem lah gitu. Jadi tujuannya supaya itu ketika crash atau jatuh dia potensi patahnya tuh di sini. Jadi nggak akan potensi di sini maupun di sini, karena kalau lagi kompetisi kan bahaya juga kalau patah di sini dan rem nggak bisa fungsi lagi. Tapi kalau di sini ya masih bisa digunain gitu. Dan itu termasuk pengalaman gue juga waktu pakai KRS. Jadi waktu motor jatuh itu patahnya di sini. Jadi sampai sekarang tuh masih patah. Oke, kita lanjut. Di sini menggunakan saklar tuh saklar yang ada lampunya dari CR7. Jadi sorry, kenapa gue tambahin saklar? Karena sudah di custom lampunya. Nanti kita akan lihat lampunya. Ini saklarnya CR7. Jadi kalau dia di lampu utama nyala tuh, misalnya gini. Nah, dia tuh ada lampunya nyala kan. Jadi ketika mati, dia mati, nyala. Jadi kalau ngendarin malam tuh tahu kita, ini lampu nyala apa enggak sih gitu. Karena memang lampu PCX gue akuin sendiri kurang padat dan kurang terang. Terus untuk bagian kokpit juga belum banyak berubah. Ini selang rem menggunakan TDR Black Carbon. Ini tuh yang serinya punyanya CBS ya, ADV PCX 150 maupun PCX 160 tuh sama dia. Panjangnya sama. Bisa masuk lah intinya. Tuh. Sekarang kita akan lihat dari bagian depan. Nah, ini dia lampunya. Jadi ini lampu custom dari Keep Speed Project. Ini warnanya, ini mungkin agak ini ya, apa namanya, silau atau backlight. Jadi ini warnanya merah. Ini merah, alisnya merah, alis bawah merah. Devilnya ini biru. Dan demon sini juga merah efeknya. Kayak gini. Gila, sangar banget. Cocok banget sih sama warna motornya. Yang hitam kayak gini kan masuk banget. Terus juga ini sennya udah pakai sen DRL yang running. Ini sen kiri. Jadi si sennya ini 2 garis si alis ini fungsinya. Jadi sen yang aslinya yang di atas tuh dimatiin. Jadi supaya real dari DRL. Ini yang kanan. Gokil sih ya, keren ya. Terus untuk bagian depan ini masih belum banyak perubahannya, masih standar. Cuma selang remnya ini yang ganti TDR warna black carbon. Jadi 2 selang memang CBS ya. Terus apalagi yang dimodif atau di custom?
Nah, ini udah bawaan dari yang orangnya nih. Ini untuk antisipasi supaya nggak lecet. Biasanya kalau yang punya anak kecil kalau diboncengin kan ini sering lecet. Nah, dia pakai si karet ini supaya pelindung dashboard itu nggak lecet. Terus kita lihat bagian belakang. Nah, ini soknya menggunakan YSSG series smooth. Ini yang warnanya hitam merah aksennya. Emang pengalaman gue sih pakai ini enak banget sih, stabil. Kalau dibilang keras atau empuknya, rata-rata kalau sok yang udah spek racing kompetisi ya, maksudnya ini kan udah upgradean dari standarnya, itu memang rasanya pasti lebih keras tapi lebih stabil. Kalau untuk kecepatan tinggi dia lebih stabil dan makin lama makin enak kok, makin empuk, makin smooth. Cuman kalau sok-sok baru memang lebih terasa tuh lebih masih agak seret, mungkin masih keras, perlu Ryan itu. Jadi ini pakai YSSG series smooth. Warna itu masuk banget sama motornya. Hitam merah. Sesuai dengan aksen-aksen lainnya yang hitam merah. Terus udah sih belum banyak lagi perubahannya. Untuk belakang juga nih selang rem TDR black carbon satu set, karena ngambilnya kan dari punyanya CBS tuh, dari bagian depan sampai ke belakang. Terus di bagian bawah ditambahin engine guard. Nah, nih. Ini engine guard ini tebel banget bahannya. Karena memang banyak di forum-forum ya, PCX itu crankcase tipis. Karena begitu kita ngeliat ada yang udah pecah, itu kan kita bisa ngeliat ketebalan dan itu memang tipis. Apalagi ground clearance si PCX ini sangat rendah. Jadi khawatir kalau mentok polisi tidur atau apa, khawatir pecah, ya kita solusinya pakai ini, engine guard. Dan ini stiker-stiker pabrik pun masih lengkap tuh. Jadi kemarin ini motor ditelanjangin total karena kita ganti selang rem semua, kita ganti lampu. Jadi semua itu dibongkar total sampai telanjang banget pokoknya. Terus kita lihat look dari bagian cockpitnya jadi seperti ini sekarang. Wih, gokil sih ya. Kayak lebih padat aja. Yang penting tuh fungsinya sih. Ini tuh fungsi dari RCB S1, lembut banget. Pertama lembut, kedua lebih konsisten. Ditambah lagi dengan selang remnya itu udah diganti yang punyanya TDR, jadi lebih keras. Jadi buat pengereman itu jadi lebih konsisten aja ketika kita mencet. Tidak merasa tuh selang rem kayak megar atau telat remnya. Jadi kalau ini enggak, lebih mantep banget deh, pakem banget pokoknya. Jadi PR sih nanti tinggal bagian dis depan nih. Sebenarnya dis depan tuh stoknya udah ada. Nih. Kita tinggal cari si cakramnya dari Honda Winner yang dari Vietnam. Ntar tinggal kita tunggu orangnya aja sih. Dan ini barang-barang yang sudah diganti. RCB S1 kanan kiri satu set, sok, selang rem, visor. Karena setelah ini kita akan anterin semua barang-barang. Dan look dari depan tuh kurang lebih seperti ini, spion wing gitu ya. Jadi lebih aerodinamis, memang keren sih. Tuh. Oke, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Semoga kalian bisa menjadikan ini rekomendasi buat yang punya PCX 160 pengen modif kayak apa konsepnya. Ya, ini modif simple tapi sangat sangat elegan lah. Tambah lagi dari part-partnya itu yang berkualitas digantinya. Oke, mungkin cukup sekian aja konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye-bye.